Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Itulah pertanyaan Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini. Tetapi jangan-jangan pertanyaan itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Israel pada masa itu, khususnya kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga ditujukan kepada kita pada masa saat ini. Bukankah kita pun tidak menari ketika seruling ditiup? Kita tidak bergembira ketika kabar sukacita keselamatan diwartakan, karena ada banyak di antara kita yang tidak peduli dengan kabar sukacita tersebut. Bukankah kita juga tidak berkabung ketika dinyanyikan kidung duka? Bukankah kita juga tidak bersedih, kita tidak menyesali diri ketika diwartakan tentang dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita? Bukankah kita tidak menyesali diri, atau kita tidak bertobat? Dengan apakah angkatan ini harus diajar? Ketika Yohanes Pembaptis yang mengajar dengan keras, yang meneladankan untuk mati raga dengan tidak makan, tidak minum, hanya makan belalang dan minum madu hutan, dikatakan sebagai orang yang kerasukan setan. Ingin jadi relawan masih terbuka. Bila memang berminat, silahkan gabung. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sementara mereka juga tidak mau menerima Yesus, yang mereka katakan sebagai pelahap, peminum, dan sahabat orang-orang berdosa. Padahal ajaran Yesus penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan. Pelakunya hanyalah seorang oknum. Jangan dilihat suku yang bersangkutan. Yohanes Pembaptis yang tak makan minum, engkau katakan kerasukan setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita terjebak pada si penyampai firman. Dalam hal ini kita terjebak, dalam hal ini angkatan ini, mereka terjebak pada sosok Yohanes yang mereka katakan sebagai kerasukan setan, dan juga sosok Yesus yang mereka kenal. Saudara-saudaranya mereka kenal bahwa Yesus anak tukang kayu, bahwa dia bukan Mesias seperti ekspektasi mereka, dan sebagainya. Mereka tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan, isi firman yang disampaikan, tetapi mereka hanya berfokus pada si penyampai yang tidak mereka sukai. Buah-buahannya sudah mulai ranum, tapi mudah busuk karena kacang. Anak manusia mau makan dan minum, kau katakan pelahap dan pemabuk. Jangan-jangan itu pun melekat pada diri kita. Ketika kita mendengarkan firman dan kita hanya berfokus pada siapa si penyampai firman itu, maka seringkali kita akan kecewa, karena kita mengetahui latar belakang si penyampai firman, bahwa dia hanyalah orang berdosa, bahwa dia penuh kekurangan, bahwa dia penuh kelemahan. Padahal sesungguhnya yang harus kita perhatikan adalah isi pesan dari firman tersebut. Apa yang disampaikan oleh si penyampai tersebut. Dengan demikian, kita akan semakin lebih dapat mencermati isi pesan dari sabda Allah tersebut, menanamkannya ke dalam hati kita, dan kemudian menanggapinya
dalam hidup keseharian kita. Jangan sampai kita sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita tidak menari ketika seruling ditiup, dan kita tidak berkabung ketika kidung duka dinyanyikan. Semoga kita semua dimampukan. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.